Bab 849. Kebanggaan diberikan untukmu. Selanjutnya, beberapa orang yang tersisa di daftar pahlawan muncul satu demi satu. Di bawah tatapan penonton, pola lonceng menyala lagi, dan setelah itu, tidak ada yang berada di bawah 7 pola lonceng. Misalnya, putra suci keluarga Feng, Endri Zhu dan Minou Gu telah mencapai 9 pola lonceng. Semua orang ribut lagi, pola lonceng 9 sudah masuk 10 besar pada ajang pejuang kebanggaan sebelumnya. Tampaknya perubahan dunia Reiki membuat pejuang kebanggaan ini semakin kuat, dan persaingan kali ini mungkin lebih ketat. Eric Qin mengamati diam-diam dari samping. Dark Eye terbuka dan mendarat di lonceng perunggu, menganalisis penyebab pola lonceng berdasarkan napas yang terus berubah. Di saat yang sama, Eric Qin juga sedikit penasaran. Endri Zhu memperkenalkan bahwa kesulitan pola lonceng perunggu meningkat secara eksponensial untuk setiap level selanjutnya. Jika berusaha sebaik mungkin, berapa banyak pola lonceng yang bisa menyala? Terakhir, putra suci Sekte Kouxian, peringkat 3 turun, dan giliran Eric Qin yang melakukan tembakan. Tunggu. Tepat ketika Eric Qin hendak mengambil tindakan, Ma Sondong tiba-tiba bangun. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia berdiri di samping palu tembaga dan meraih benda itu. Langkah Ma Sondong cukup tidak terduga, dan semua orang di atas panggung sudah terlambat untuk bereaksi. Tuan Muda Dong, apa maksudmu? Penatua Sekte Wen Dao itu tertegun. Penatua, junior punya permintaan yang kekanak-kanakan, kuharap Penatua bisa memenuhinya. Ma Sondong tersenyum. Orang terakhir yang membunyikan lonceng adalah kehormatan terbesar. Bagaimanapun, Kak Qin adalah satu-satunya pejuang kebanggaan di luar dunia. Sekarang dunia luar menyebarkan gosip bahwa kita para dunia tersembunyi memandang rendah pejuang luar dunia, jadi aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kesempatan terakhir untuk Eric Qin. Ini juga membuktikan kepada dunia bahwa kebaikan dunia tersembunyi Ita, apakah tidak apa-apa? Ma Sondong tersenyum, berbicara dengan lantang. Putra suci keluarga Feng dan Chao tercengang sejenak, dan kemudian menampakkan tatapan penuh pengertian. Endri Zhu sedikit mengernyit, Minou Gu menggelengkan kepalanya. Meskipun Ma Sondong mengatakannya dengan baik, namun tidak ada yang bodoh, dengan sedikit analisis dapat menjelaskan maksud Ma Sondong. Dia tahu bahwa meridian Eric Qin benar-benar rusak, dan dia bahkan mungkin tidak dapat membunyikan pola lonceng. Dia bersikeras agar Eric Qin tampil terakhir. Jelas dia memutuskan untuk membuat Eric Qin malu dan benar-benar mempermalukan Eric Qin sepenuhnya, hatinya cukup kejam. Penatua Sekte Wen Dao mengedipkan matanya beberapa kali dan tersenyum, Tuan Muda Dong, meskipun ini tidak sesuai aturan, tapi kamu punya alasan, aku pikir ini akan diputuskan oleh Tuan Muda Qin. Bagaimanapun, kamu berganti urutan dengannya. Semua orang terlihat sedikit mempermainkan. Penatua Sekte Wen Dao tanpa ekspresi apapun, memberikan keputusan kepada Eric Qin. Eric Qin, jika kamu tidak berani tampil terakhir, aku bisa mengerti. Ma Sondong tersenyum. Tidak berani. Eric Qin menyipitkan matanya dan mencibir. Tampaknya Ma Sondong yakin dia akan dipermalukan dan dengan sengaja membuatnya marah dengan kata-kata. Tapi dia ingin melihat dirinya malu, takutnya dia terlalu banyak berpikir, bahkan jika dia tidak menggunakan Reiki, dia tidak akan ditertawakan. Mengapa tidak berani? Eric Qin berkata dengan lemah, karena Tuan Muda Dong sangat murah hati, dan dia berpikir bahwa daftar pahlawan harus ada di bawah aku terpaksa menerimanya dengan enggan. Wajah Ma Sondong sedikit berubah, dan Eric Qin juga cukup kejam untuk mengubah maknanya sendiri bahwa dia takut pada Eric Qin, tetapi Ma Sondong segera mencibir. Kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan. Ma Sondong mencibir, meraih palu lonceng, dan tiba-tiba terbang. Meski penuh perhitungan di dalam hatinya, Ma Sondong sangat serius saat benar-benar mengalirkan energi. Di luar tubuh,
Napas meledak dengan keras, berubah menjadi aliran udara dan mengalir deras ke langit. Ma Sondong berteriak, dan palu lonceng melesit di udara, secepat kilat, dan langsung menghancurkan udara. Dalam sekejap mata jatuh ke lonceng perunggu besar. Mata Ma Sondong bersinar dengan ambisi. Keluarga Dong menjadi fondasi dari 8 keluarga pertama di dunia tersembunyi. Keluarga itu diciptakan oleh ayahnya. Hari ini, dia akan memainkan lonceng paling keras untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia tidak kalah dengan ayahnya. Keluarga Dong akan selalu menjadi keluarga pertama dunia tersembunyi. Weng! Palu lonceng jatuh dengan keras, seperti meteorit menabrak tanah. Aura yang sangat besar menimbulkan ombak yang sangat besar dan melonjak ke segala arah. Pejuang di bawah panggung merasakan angin kencang bertiup, membuat sesak untuk bernafas sejenak. Lonceng perunggu bergetar hebat, dan lonceng yang tebal dan merdu itu langsung menyebar ratusan mil jauhnya. Penatua Sekte Wendao sedikit terkejut dengan secercah cahaya di matanya. Beberapa putra suci pejuang kebanggaan lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Dari suaranya saja, pukulan Ma Sondong telah membanjiri kekuatan semua orang sebelumnya tanpa keraguan. Suara itu jatuh, dan di atas lonceng raksasa, serangkaian pola lonceng mulai berkedip dan menyala. Itu menerobos 9 pola dalam sekejap dan datang ke pola ke-10. Ini telah melampaui hasil tertinggi yang diraih oleh 8 pejuang kebanggaan sebelumnya, tetapi belum berakhir. Setelah pola lonceng menyala selama 10 kali, tampaknya lonceng itu mengalami kemacetan, dan cahaya berjalan sangat lambat, tetapi pada akhirnya, pola lonceng ke-11 perlahan menyala. Seluruh hadirin terdiam sesaat, dan semua orang terkejut. Ajang pejuang kebanggaan terakhir adalah yang pertama dengan hanya 11 lonceng. Ma Sondong ini pantas menjadi yang nomor 1 dalam daftar pahlawan. Sepertinya dia ditakdirkan untuk memenangkan acara ini. Konon lonceng perunggu besar ini akan sangat sulit untuk ditingkatkan setelah melewati 10 pola lonceng. Ma Sondong bisa mencapai level ini, dan dia memang sosok jenius yang belum pernah lahir. Tapi bagaimana dengan Eric Qin? Dia seharusnya muncul sekarang, kenapa jadi Ma Sondong? Hehe, sobat, apa masih harus bertanya? Kalau begitu Eric Qin pasti sudah kehilangan Reiki. Takutnya dia takut malu dan tidak berani main. Semua orang banyak bicara, banyak pejuang yang menertawakan Eric Qin, mengira Eric Qin penakut dan takut tampil. Di platform tinggi, Ma Sondong mendarat perlahan, dengan senyum di wajahnya, cukup puas dengan hasilnya. Mengulurkan tangannya, palu terbang ke arah Eric Qin. Eric Qin, aku telah menyiapkan panggung untuk kamu, jadi mari kita tunjukkan kekuatan daftar juara. Mata Ma Sondong berisi ejekan, menatap Eric Qin. Pejuang kebanggaan lainnya sedikit menggelengkan kepala, dengan pola lonceng 11, hampir tidak mungkin bisa dilampaui oleh Eric Qin. Jika kurang dari 9 atau bahkan 7 lonceng sebelumnya, kamu akan malu. Terutama beberapa orang yang membenci Eric Qin, wajah mereka bahkan lebih sombong dan menatap Eric Qin. Setelah meraih palu lonceng, mata Eric Qin dipenuhi dengan pencerahan. Dia tersenyum dan melemparkan palu kembali ke atas meja. Kenapa? Takut malu, bahkan tidak berani bersaing. Melihat ini, putra suci keluarga Feng mencibir. Tadi masih sok hebat, tidak menyangka sekarang pengecut. Putra suci keluarga Cao pun terlihat sinis. Penatua. Eric Qin mengabaikan keduanya, tetapi perlahan bangun dan menatap Penatua Sekte Wendao. Apa yang ingin Tuan Muda Qin katakan? Penatua itu tersenyum. Aku ingin bertanya, aturan untuk membunyikan lonceng adalah membiarkan lonceng perunggu berbunyi. Tidak ada batasan harus menggunakan benda ini. Tanya Eric Qin. Yang dikatakan Tuan Muda Qin benar, sebenarnya palu lonceng ini bukan yang asli, tapi sesuatu yang belakangan ditemukan oleh ketua sekte. Kalau Tuan Muda Qin punya palu lonceng yang lebih bagus, bisa pilih sendiri.
kata Penatua. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.